karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan pada hari ini mengawali setiap aktivitas kita tertulis di dalam Mazmur 16 ayat yang pertama. Demikianlah dikatakan, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Demikian firman Tuhan. Allah yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang beriman kepada Tuhan memiliki pengenalan yang berbeda-beda akan Tuhan, di mana setiap pengenalan itu diawali dari pengalaman iman masing-masing setiap orang yang percaya. Bagaimana dia merasakan penyertaan tangan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya, sehingga dia dapat mengenal siapakah Tuhan di dalam kehidupannya. Siapakah yang dia kenal Tuhan di dalam pengalaman hidup setiap orang percaya. Mungkin banyak kita yang menghadapi segala pergumulan, tantangan, dan juga persoalan yang tanpa kita sadari itu mengajari kita mengenal siapakah Tuhan. Ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, maka kita mengenal siapakah Tuhan di dalam kehidupan keberimanan kita. Maka kita akan datang dan berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan jagalah aku. Atau seperti yang dikatakan oleh pemazmur, jagalah aku ya Tuhan. Karena kita sangat mengkhawatirkan hidup kita ketika kita menghadapi begitu menakutkannya virus pandemi COVID-19 ini. Namun dengan pengenalan kita kepada Tuhan, kita tahu kepada siapa kita memohon, kepada siapa kita meminta pertolongan, sehingga kita mengatakan, jagalah aku ya Tuhan. Berarti kita minta ada yang melindungi kehidupan kita. Sehingga dari doa ini terlihatlah ada penyerahan diri kepada Tuhan. Kita tidak mampu melawan, kita tidak mampu menghindari virus atau pandemi ini, tetapi kita harus menghadapinya dengan cara berserah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, dengan mengenal Allah sebagai pelindung, maka kita tahu kepada siapa kita memohon perlindungan. Maka kita tidak berlindung kepada batu, kita tidak berlindung kepada pohon yang besar, kita tidak berlindung kepada langit yang tinggi, tetapi kita akan datang dan meminta perlindungan kepada Tuhan. Karena kita mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan adalah Tuhan yang memiliki ciptaan, baik bumi, laut, dan segala isinya. Itu adalah milik Tuhan. Karena itu milik Tuhan, maka kita sebagai ciptaan Allah kembalilah kepada Tuhan dan memohon kepadanya, jagalah aku ya Tuhan. Dan kemudian kita akan mengatakan lagi dalam kekeluh kesahan kita dengan mengatakan, sebab padamu aku berlindung. Hendak menyatakan hanya Tuhanlah satu-satunya perlindungan setiap orang percaya. Tidak ada perlindungan yang lain. Dengan demikian, maka kita tahu arah hidup kita, kepada siapa kita mau berserah, kepada siapa kita mau memohon pertolongan itu. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi suatu hal yang membahagiakan hidup orang percaya ketika dia memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan. Dia mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia mau datang kepada Tuhan di dalam segala pergumulan hidupnya. Sehingga kita lebih mengenal siapakah kita di hadapan Allah dan siapakah Allah menurut kehidupan kita. Karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang kita alami. Jika kita adalah seorang supir, maka kita akan mengatakan bahwa Allah adalah juru
jurumudi. Kalau kita bekerja di laut, maka kita akan mengatakan Allah itu adalah nahkoda. Nah, sekarang kita kenallah Allah dari segala profesi kita. Tapi jangan profesi yang kurang baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jangan ketika kita melakukan pencurian, maka kita mengenal Allah itu adalah bos pencuri. Hati-hati, bahwa Allah bukan itu, ya. Tapi kenallah Allah sebagai benteng, pelindung, dan yang menjaga kehidupan kita. Karena Allah tahu umat yang percaya kepadanya menyerahkan hidupnya kepadanya. Karena disitulah Allah melakukan pertolongan dan perlindungannya. Karena itu Bapak Ibu, apapun pergumulan kita hari ini, apapun persoalan kita hari ini, apapun kekhawatiran kita hari ini, datanglah kepada Tuhan dan berseru, jagalah aku ya Tuhan, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Hanya Allah lah perlindungan satu-satunya, dan hanya Allah lah yang mampu menjaga kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah satu-satunya yang menjadi pelindung dan penjaga kami, sehingga kami terjaga Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun persoalan kehidupan kami, apapun pergumulan kami, terlebih ketika kami menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi semuanya itu Tuhan, Engkau layakkan kepada kami untuk kami alami dan hidupi. Tetapi kami datang kepadamu Tuhan untuk meminta pertolongan. Kiranya Engkau menjagai kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan seluruh jemaat-Mu yang percaya kepadamu, sehingga apa yang Engkau akan berikan kepada kehidupan kami dalam keimanan kami, biarlah itu menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkatilah setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, sehingga apa yang kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau hiburkan, yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan yang menyertai. Dan berkatilah seluruh jemaat-Mu yang memasuki masa lansia. Ketika mereka di masa tua, mereka dapat melihat sukacita di dalam kehidupannya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan biarlah Tuhan menyertai kita. Horas.